Kita membahas korupsi PT Timah dengan para crazy rich senilai fantastis 271 triliun rupiah. Pertanyaan di awal, itu bagaimana cara menghitung korupsinya PT Timah dan Harvey Muiz CS tersebut ya? Menurut data dari Kejagung, kasus ini memberikan kerugian ekologis atau kerusakan lingkungan senilai 271 triliun sekian-sekian yang merupakan kumpulan atau akumulasi kerugian yang terdiri dari kerugian lingkungan atau ekologis senilai 157 triliun sekian-sekian, kerugian ekonomi lingkungan 60 triliun sekian-sekian, dan biaya pemulihan lingkungan 5 triliun sekian. Biaya kerugian ekologis dihitung merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014. Aturan tersebut mensyaratkan lokasi tambang timah yang rusak agar diperhitungkan kerugian lingkungan sehingga balik utuh. Berdasarkan citra satelit, kita dapat tahu berapa luas bukaan atau galian setiap tahun yang dijarah oleh para penjahat ekonomi ini. Ke arah mana pergerakan pembukaan galian tersebut, termasuk ketika mereka membuka tambangnya yang telah melewati batas IUP yang mereka miliki. Berdasarkan data satelit tersebut, ditemukan tambang yang sudah dibuka atau digali tersebut berada di kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi, taman hutan raya, taman nasional bahkan, dengan total luasan 75 ribuan hektar. Sementara luas galian non kawasan hutan adalah 95 ribuan hektar, sehingga totalnya adalah 170-an ribu hektar. Berdasarkan total luas galian tambang 170-an ribu hektar tersebut, maka terdapat luas galian yang hanya memiliki IUP hanya 88 ribuan hektar saja. Luas galian non IUP seluas 81-an ribu hektar, alias hanya separuhnya yang berizin, sisanya maling hak rakyat, maling hak negara. Jadi secara sederhana kasus ini adalah kong kali kong mengenai kerjasama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta secara ilegal. Hasil pengelolaan itu dijual kembali kepada PT Timah Tbk, dijual dengan harga di atas sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara karena negara mengambil barang dengan harga tinggi. Dengan keuntungannya di pihak swasta diduga sebagian harga kelebihan itu diberikan kembali sebagai kickback kepada pejabat BUMN-nya. Ya memang mereka main kantong kiri kanan karena mereka semua yang atur uang itu. Provinsi Bangka Belitung sendiri kita tahu memang dikenal sebagai penghasil timah. Dalam prakteknya penambangan timah ilegal di wilayah itu sangat marak. Secara teknis ya, Harvey Muiz itu mewakili PT RBT yang kemudian menghubungi sejumlah smelter atau bisnis-bisnis peleburan timah. Mereka berkonsorsium mengerjakan lahan PT Timah. Smelter tersebut adalah PT SIV, CV, VIP, PT SPS, dan PT TIN. Harvey diduga bekerja sama dengan Mohtar Riza Pahlevi Tabrani ketika aktif sebagai Direktur Utama PT Timah untuk mengakomodir kegiatan penambangan liar di wilayah IUP PT Timah itu, yaitu dengan modus sewa-menyewa alat peleburan timah. Sebelum menjerat Harvey, kejaksaan juga lebih dulu menetapkan Helena Lim sebagai tersangka. Dari rumahnya disita duit miliaran rupiah serta berangkas berisi perhiasan. Rupanya antara Harvey dan Helena ini terdapat benang merah. Kejagung menduga Harvey meminta pihak smelter menyisihkan keuntungan yang dihasilkan dari praktek terselubung itu, di mana kemudian dikelola seolah-olah menjadi dana CSR atau Corporate Social Responsibility yang difasilitasi oleh Helena. Keuntungan yang disisihkan diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada Harvey melalui QSA yang difasilitasi oleh tersangka Helena. Pintar ya mereka ini. Jadi solusi ke depan gimana mengenai lingkungan dan bisnis tambang di Indonesia? Pertama, hilangkan BUMN sebagai kementerian agar tidak tabrakan antara regulator dengan operator. Perusahaan BUMN diswastakan dengan menjadi public listing company. Lepas hak negara di perusahaan tersebut dan lepas hubungan dengan departemen tersebut diberikan ke publik. Sisakan perusahaan BUMN itu hanya Pertamina dan PLN sebagai perusahaan negara murni. Sisanya swastakan saja. Dan ini semua kita mengharapkan angka 5.000 triliun rupiah didapat, dan ini bisa menjadi dana pembayaran utang negara dan
proyek percepatan pembangunan yang akan meningkatkan sektor pajak negara. Dengan tidak adanya BUMN lagi atau berkurang, maka korupsi akan berkurang karena BUMN bukan lagi sapi perah yang berbisnis pakai fasilitas, namun seperti halnya perusahaan swasta lainnya yang efektif, yang efisien, yang produktif, yang profit, yang survive. Bukan seperti sekarang yang menjara hak rakyat, bagi-bagi di antara pejabat, dan menjadi tempat para komisaris yang hanya bagi-bagi anggaran negara untuk tim ses. Peace.